Pemuda berinisial WG ini usianya baru 21 tahun. WG kini mendekam di balik tahanan karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada 10 anak di bawah umur. WG ditangkap jajaran Polsek Garut, Jawa Barat atas laporan sejumlah orang tua korban. Ke-10 korban tindakan bejat pelaku merupakan murid sekolah dasar dan SMP di Garut. Ia mulai berperilaku menyimpang sejak tahun 2016. Polisi pun kini tengah menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Pemuda lain berinisial OMA ini juga mengidap kelainan seksual yang sama dengan WG. Sedikitnya 28 anak-anak di Karawang, Jawa Barat diduga menjadi korban kejahatan seksualnya. Hingga kini kepolisian baru memeriksa 12 orang karena polisi menunggu kondisi para korban membaik. Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Karawang, sejauh ini informasi terakhir penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 anak sebagai saksi dan tinggal 16 anak yang akan diperiksa lagi menjadi saksi. Menjadi kendala bagi kami adalah kami mencari waktu atau momen yang tepat sehingga anak-anak yang diperiksa sebagai saksi ini tidak trauma terhadap kejadian yang terjadi terhadap anak-anak tersebut. Pekerjaan paling besar dan berat untuk memutus mata rantai kelainan seksual pedofilia adalah memulihkan kondisi psikologis para korban. Kepolisian dibantu Komnas Perlindungan Anak pun memberikan dukungan mental dan berjanji akan mendampingi para korban hingga pulih kembali. Jadi hasil pembicaraan saya dari hasil juga in-depth interview yang dilakukan oleh relawan kita yang lebih dulu tadi sebelum kawan-kawan wartawan juga bertemu dengan anak sudah menyimpulkan bahwa tingkat trauma yang sangat tinggi maka dibutuhkan sebuah terapi psikososial seperti yang dikatakan oleh rekan saya komisioner tadi ya bahwa terapinya itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena memang sekali dia mengalami kejahatan seksual maka terapinya juga agak lama. Dengan menjadi pelatih sepak bola anak-anak, OMA dengan mudah memperdaya para korbannya. Ironisnya, perilaku OMA yang santun dan baik juga memperdaya orang tua korban dan mempercayakan anak-anak mereka kepadanya. Tahun 2016 silam sejumlah kasus pedofilia yang menelan korban hingga puluhan anak juga marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Pada Januari 2016 lalu di Bali, seorang warga Australia, Robert Andrew Fides Ellis divonis 15 tahun penjara karena melakukan pencabulan berulang kali terhadap 15 orang anak yang diiming-iminginya makanan dan uang. Sementara itu pada bulan Maret 2016 di Bantul, Yogyakarta, seorang kakek berusia 65 tahun mencabuli sedikitnya 14 orang anak-anak tetangganya yang usianya di bawah 12 tahun. Kasus pedofil Sony Sanjaya di Kediri, Jawa Timur menjadi salah satu kasus paling besar. Korbannya mencapai 58 orang anak yang ia perkosa sejak tahun 2015. Namun Sony hanya divonis 13 tahun penjara. Peran orang tua untuk mencegah anak agar tak jadi korban kejahatan seksual sangatlah besar. Perhatian dan kasih sayang orang tua menjadi kunci keterbukaan hati anak agar tak mencari figur lain yang bisa memberinya perhatian. Tim Liputan, Kompas TV.